ceritanya dulu, habis itu baru cast-nya siapa gitu. Nah ini kebetulan kita dapat dari ceritanya aja saya udah tahu oke ini secara emosi udah pasti ada roller coasternya gitu kan. Nah terus kemudian setelah itu tapi dari ide ceritanya itu pasti saya nanya sama tim saya oke, kita ngobrolnya sama siapa, ngobrolnya itu langsung sama Prilly sama Umay gitu. Ini saya langsung kayak oke ini interesting banget gitu. Nah ketika mereka ngejelasin konsepnya, ceritanya segala macam itu kita langsung kayak oke ini dari segi cerita buat kita menarik banget dan kelihatannya mereka juga udah tahu angle-nya mau gimana, approach-nya mau seperti apa gitu. Nilai plus yang kita ngelihat kenapa akhirnya kita memutuskan untuk jalan sama Cinema Pictures, cerita itu kan adalah satu faktor yang penting, tapi cara nge-convey ke audiensnya itu juga jauh lebih penting. Nah ketika Prilly sama Umay menjelaskan kepada kita itu kalau dari sisi True ID kita ngeliatnya mereka sudah berpikir secara digital gitu. Jadi kalau dulu kan memang kita nonton abis itu selesai gitu. Nah mereka itu memikirkan idenya gimana caranya, oke ini ada cerita yang bagus, tapi gimana caranya kita meng-create sebuah jembatan yang menjembatani antara cerita ini tapi juga dengan para penontonnya gitu. Nah ini berarti nggak berhenti cuma di layarnya aja, tapi di social medianya Prilly, di social medianya ID, abis itu gimana caranya berkomunikasi sama audiens. Dari situ kita ngelihat gitu, oke ini yang kita dapetin nggak cuma sekedar cerita, tapi paket lengkap. Jadi tadi menyaksikan Pak, ikut tersentuh kah atau seperti apa? Oke, saya jujur aja sudah menyaksikan semuanya gitu ya. Jadi saya juga tidak mau spoiler gitu. Pesan saya itu intinya adalah siap-siap aja untuk emosinya dimainin gitu. Jadi kalau tadi kan ditanya gimana perasaannya, excited atau enggak, saat ini saya lebih excited untuk tahu audiens itu perasaannya seperti apa setelah nonton ini. Ini buat Umay sama Prilly, buat para penggemar mungkin udah banyak yang nungguin nggak sih? Pada bilang kapan sih tayangnya, kapan gitu ya? Udah pada nanya-nanya belum sih? Ya kalau ngelihat respon di sosial media sih dari awal kita syuting mereka udah benar-benar menunggu banget gitu kan, karena ini juga peran yang belum pernah aku perankan sebelumnya, terus pertama kali seproject sama Brian sama Irzan udah beberapa kali, tapi ini benar-benar apa ya, kita disatukan bertiga gitu, aku, Brian dan Irzan. Jadi menurut penonton dan menurut respon di sosial media, aku, Brian dan Irzan tuh kombinasi yang mereka belum pernah lihat sebelumnya, dan akhirnya mereka bertanya-tanya gitu kayak gimana ya jadinya mereka digabungin karena belum pernah jadi couple sebelumnya, dan dengan cerita yang lebih dewasa. Biasanya kita kalau memerankan series anak SMA, tapi ini benar-benar kita dewasa. Aku di sini berperan sebagai Naira yang umurnya 25, mereka 27 tahun gitu. Jadi konflik pacarannya, konflik relationship-nya juga udah lebih dewasa lagi. Makanya mereka penasaran banget dari awal kita syuting, dan alhamdulillah hari ini tayang. Mereka excited banget, di Instagram udah meledak, udah ngetek-ngetek mereka lagi nonton. Mike, kenapa milih untuk dibikin series, Mike? Kenapa nggak dibikin film yang level? Karena menurutku cerita tentang perbedaan agama ini butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan semuanya. Menurutku satu film selesai itu nggak cukup untuk menjelaskan konflik ibu, konflik anaknya sendiri, terus juga konflik pacarnya, konflik yang lain. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk menjelaskan latar dunia yang dimiliki sama Naira. Makanya kenapa jadinya series juga ya itu sih alasannya, dan True ID pun juga memberi kami ruang untuk bermain dan bereksplor di masalah perbedaan yang dimiliki Naira dan Adrian juga sih. Jadi memang kalau ditanya kenapa alasan series mungkin. Ini serial pertama atau serial kedua jadi? Ini series pertama. Series pertama. Iya. Nah, sampai akhirnya memberanikan diri gitu untuk terjun di balik layar gitu. Awal mulanya seperti apa sih, dan perlu waktu berapa lama gitu sampai akhirnya lu yakin gitu? Kalau awal mulanya itu sebenarnya dari tahun 2015 aku udah mulai ngedarin film pendek di YouTube, dan memang awal mulanya dari situ belajar sendiri, minjem kamera temen dan lain-lain. Jadi memang udah cukup sering buat tapi non komersil, jadi iseng-iseng aja gitu. Terus sampai akhirnya di 2 tahun lalu ketemu sama Pak Monty Tiwa. Project ini pun juga sebenarnya disupervisi sama Pak Monty Tiwa, dibantu sama dia. Jadi memang setelah ketemu dia bantu aku untuk memberanikan diri gitu loh, untuk memulai sesuatu gitu. Jadi memang perannya Pak Monty juga besar banget sih untuk karir directing aku. Gimana rasanya jadi saudaranya di series, dan mungkin pusing apa atau lebih pusing film? Sama aja sih, hidup juga udah pusing kayaknya. Hidup ketabrak pandemi juga kemarin kan pusing banget ya. Jadi buat aku
dimanapun aku berada, aku sangat amat mensyukurinya sih, dan juga dapat kesempatan untuk bermain di situasi yang baru, terus juga ngedirect pemain-pemain yang hebat kayak Prilly, Tante Yunik, Brian, Irzan, dan lain-lain juga ngebuat aku juga blessed banget sih dan grateful banget bisa ada di sana. Nah, Prilly di tengah kesibukan yang padat banget nih, seri-seri, film juga, terus